Yang terhormat Saudara Ketua Perunding Negeri Tamanraya Jawa Timur serta rekan-rekan wartawan serta elektronik yang hadir pada acara Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia karunia tahun sidang 2022 dengan agenda rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kami yang sama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD menyampainya kepada Saudara Saudara Bupati dan Wakil Bupati Jawa Timur. Selanjutnya terlebih dahulu kami minta kepada Presiden. Terima kasih pimpinan rapat. Salam sejahtera dan selamat siang. Dapat kami demikian pembacaan daftar hadir anggota DPRD. Selanjutnya saya serahkan. Dan ketiga, penyampaian penjelasan kepada daerah terhadap pengajuan nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2023. Sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya selaku Bupati Baru Timur melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional, yaitu menyampaikan kepada Dewan yang terhormat nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapat dan belanja daerah Kabupaten Timur tahun anggaran 2023 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 65 yaitu bagian D, yaitu kepala daerah mempunyai tugas dan berwenang menyusun, mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk tugas bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Pasal 22 Ayat 4 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang perubahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 bahwa Kementerian mempunyai kewajiban menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD agar dapat disetujui bersama DPRD dan kepala daerah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang APBD Kabupaten Timur tahun anggaran 2023 ini merupakan piranti anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu proses tahapan yang memerlukan keterpaduan, sinkronisasi antara seluruh kegiatan dan program pembangunan pemerintah sesuai dengan kebijakan umum APBD, dan rancangan prioritas dan pelaporan anggaran sementara KPPAS tahun anggaran 2023 pada bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Baru Timur. Sudah menjadwalkan, nah itu sebenarnya. Jadi jadwal ini ditetapkan awal dan ini APBD kita, ya ini paling untuk jalan yang ke-10 ini paling besar nih. 1.162 miliar. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada beberapa hal yang mungkin kami juga kegiatan-kegiatan jadi kepentingan masyarakat sesuai dengan visi misi, karena ini adalah tahun terakhir kami yang jabatan dengan Pak Wabuk. Ada beberapa yang memang kami ingin memenuhi baik dari segi kesehatan, infrastruktur, dan tadi kita katakan listrik juga dan sebagainya kita akan lakukan untuk pembenahan pembangunan di Baru Timur. Dan kita mengingatkan bahwa walaupun sebenarnya sudah prinsipnya, makanya saya sudah mengarahkan untuk kepala dinas juga silahkan habiskan duit tapi manfaat. Nah ini yang kita perlukan, jangan nanti habis duit tapi tidak manfaat. Itu yang kita tambahkan belanjanya, tambah belanja ya, yang tetap kita prioritasnya tetap juga termasuk jalan, tetap juga penanganan sungai yang istilahnya tadi ada beberapa tergerus, itu yang kita memang untuk kita lakukan, termasuk juga kita di bidang kesehatan. Nah kesehatan ini termasuk lumayan, karena kita biasanya kita dapat anggaran pusat, nah sebenarnya ini tidak ada untuk kesehatan. Nah makanya ya, jadi puskesmas ada 2 puskesmas yang kita akan yang pertama Tamyang Layang kita akan relokasikan ke PAL 4. Nah di Ampah kita tingkatkan. Jadi yang di Tamyang itu 5 miliar,
yang di AMPA itu 4,6 miliar. Nah nanti yang kita menyinggung BLD, kita sudah kemarin ke Tenggarong. Nah kita akan kemungkinan kemarin mereka usulkan AMPA, Tamiang Layang dan Pasar Panas akan BLD. Timnya adalah artinya sudah pelayanan, tapi juga mencari keuntungan. Kan adalah perkebunan rakyat untuk sawit. Nah jadi sekitar 844 hektar yang rencananya tahun depan itu kita akan. Nah mungkin ini yang perlu dukungan. Nah kenapa saya meningkatkan ini? Karena kalau kita melihat ada dua ya istilahnya, yaitu yang sawit. Nah kita kalau ini tempat sawit ini ke depan kayaknya bagus. Tapi syaratnya itu adalah yang pertama, ini syaratnya. Yang pertama wilayahnya APL. Betul. Yang kedua tanah subur. Yang ketiga bukan lahan pertanian. Yang keempat bukan lahan jagung. Yang kelima bukan lahan karet. Yang menerima bukan TNI, Polri, dan ASN. Pensiunan boleh ya, Mas? Nah, pensiunan ya lihat nanti kita lakukan. Yang penting dia ada punya tanah. Nah itu yang tidak boleh. Pertama buat masyarakat. Kalau misalnya desa itu mungkin nanti ada dapat 30 hektar misalnya kan. Nah lihat bagus. Nah yang lain nanti mandiri. Itu yang kita harapkan nanti. Karena dan semoga nanti setelah ini juga mungkin ya kepemimpinan berikutnya ada membuat koperasi untuk mereka ini, untuk koperasi masyarakat kita yang petani sawit untuk membuat CPO. Itu ya harapan saya nanti. Bangi, tapi lebih cenderung adalah nanti ada pabrik pakan. Nah termasuk juga nanti di situ adalah peternakan ayam. Nah kemarin perda itu, nah mudah-mudahan nanti itu tetap berlanjut. Nah kita sudah membuat nanti ini ada kemarin itu kan penyertaan modalnya belum ditentukan, nanti sudah kita 1,5 miliar. Nah saya berharap itu nanti untuk mengelola pelabuhan itu satu. Nah yang kedua mungkin nanti adalah mengelola alat berat kita yang ada. Yang dibuka untuk umum atau dari Ya sesuai. Ya mana? Yang untuk alat-alat. Oh yang kepemimpinan itu nanti sesuaikan dengan yang perda yang ada. Dia nggak tahu. nanti di Nota Keuangan dan Raperda PPD tahun anggaran 2023. Harapan kami pada jadwal berikutnya besok masing-masing fraksi yang mampu mencermati dan memberikan kewenangan fraksi guna menguatkan dan juga memberikan masukan tentunya untuk raperda yang telah diajukan mudah-mudahan ke depan menjelang masa jabatan kita berakhir itu didapatkan program untuk membantu menuntaskan banyak visi misi yang sudah direncanakan dan mohon support dan dukungan agar apa yang sudah direncanakan ini benar-benar selesai dengan baik sesuai dengan kita harapkan.